Baik, kita mulai ya. Teman-teman semua, para awam media. Tadi kami ada 7 orang mantan hakim konstitusi ya. Di sebelah kanan saya sekali lagi Pak Marwarar, saya Hamdan Zulfa, Pak Haryono, Profesor Aswanto, Pak Ahmad Sodiki, dan yang melalui Zoom ada Ibu Profesor Maria dan Pak Palguna. Tadi masing-masing menyampaikan ungkapan perasaan ya, dan pandangannya terhadap apa yang sekarang terjadi di Mahkamah Konstitusi, khususnya tadi setelah mendengar keputusan yang dibacakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kami para mantan hakim konstitusi dan juga ini mantan sekjen yang dari awal ikut mengawal dan membangun Mahkamah Konstitusi, Pak Janedri selama 12 tahun beliau. Bukan itu saja, selama di MPR beliau ikut dalam diskusi mengenai membidangi lahirnya Mahkamah Konstitusi. Termasuk Pak Haryono, saya ya, di MPR. Dan kami para mantan hakim konstitusi ini sangat berkepentingan untuk tetap menjaga harkat, martabat, dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Ya, karena Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah lembaga negara, lembaga peradilan yang sangat penting, ya, yang dilahirkan oleh reformasi dalam mengawal kehidupan demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Putusannya final dan mengikat. Jadi luar biasa. Kami tadi semua mengungkapkan rasa prihatin ya, setelah mendengarkan putusan MK. Ternyata banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi pada hakim dan Mahkamah Konstitusi. Ternyata banyak hal yang terjadi yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, ya, terutama terakhir yang tercermin dalam putusan nomor 90 yang ramai itu. Walaupun ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat atau harapan semua pihak, ya, kami dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK ya, yang memberikan teguran kepada seluruh hakim konstitusi, kemudian teguran tertulis juga pada satu orang hakim konstitusi, dan pemberhentian dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi tentu kepada Pak Anwar Usman, serta memberikan rekomendasi, banyak sekali rekomendasi untuk memperbaiki kinerja Mahkamah Konstitusi. Kami berharap mudah-mudahan putusan MK dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga, untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi dalam menghadapi persisian hasil pemilu yang akan datang, yang pasti akan terjadi. Setiap agenda 5 tahunan pasti persisian hasil pemilu itu masalah yang sangat krusial yang harus diputuskan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi. Kami juga semua para mantan hakim konstitusi sangat mengharapkan semua pihak dapat menghormati putusan yang tadi telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, oleh MK, oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya kira itulah tadi yang kami bicarakan dan kami simpulkan, yang bisa kami sampaikan pada masyarakatnya melalui teman-teman media.
Terima kasih. Kalau ada pertanyaan mungkin satu Pak, dua. Pak, tanya mungkin Pak. Ya. Pak, ini kan sudah diputuskan dari Harian Kompas, Pak. Harian Kompas. Pengen bertanya, Pak, kan sudah dibacakan putusannya oleh MK gitu kan, bahwa ada rekomendasi untuk diberhentikan gitu. Nah, dalam pandangan mantan hakim MK sendiri ini, apakah Pak Usman harus mundur atau seperti apa sebaiknya? Iya. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran, ya, Pak Arsyad Sanusi, dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri, ya. Jadi kan masalah juga karena semua kena teguran, kalau mundur semua jadi masalah. Jadi gitu, ya. Pak izin, mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dikatakan berhenti dari jabatan gitu, ya toh? Karena memang kewenangan. Boleh pakai mic, Pak, maaf. Nah, Ya. sip. Kasih, Pak. Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja? Karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya, Pak Anwar iparnya presiden, yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya, semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjauh Kompas, saya jauh kelihatannya. Terima kasih. Oke, masih ada? Pak Irianda dari Kompas TV. Kompas TV lagi. Ya, Pak, pemberhentian atau pencopotan dari jabatan Ketua MK. Nextnya berarti kalau mundur kan tadi kembali lagi ya. Apakah kemudian secara etik ada shame culture tadi kepada yang bersangkutan atau tidak. Tapi nextnya akan seperti apa bila nanti ada pengujian materi yang misalkan serupa gitu. Yang kedua, MK tidak bisa membatalkan perkara 90 itu. Tapi kan legitimasi pengabulan permohonan perkara 90 ini jadi dipertanyakan masyarakat. Apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat, kemudian bagaimana kita harus melihatnya? Iya. Jadi tentu yang apa tadi pertanyaannya? Putusan 90 itu seperti apa itu? Iya, tadi sebenarnya di putusan MK itu clear bahwa putusan MK tadi clear bahwa hakim ya yang memiliki konflik kepentingan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan Pilpres, terutama kalau ada pengujian lagi. Tadi juga disebutkan ada pengujian perkara nomor 41 yang 141 yang sudah masuk. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diungkap di dalam putusan tidak boleh ikut mengambil keputusan. Dan saya kira juga ke depan kalau ada perselisihan hasil pemilihan presiden, harusnya tidak boleh ikut. Tadi di state secara tegas. Saya kira ini harus dihormati. Jadi boleh 8 orang hakim yang bersidang dan mengambil keputusan, itu boleh. Itu biasa saja, itu masih quorum. Jadi itu. Ada lagi? Ada Pak Aryono? Ya. Ini kan Pak Anwar Usman sudah diberhentikan sebagai Ketua MK ya. Mungkin dari pandangan Bapak sebagai mantan hakim MK, ada kandidat siapa pengganti Pak Anwar Usman nantinya? Iya, jadi gini, tadi diberikan deadline 2 kali 24 jam. Harapan kami semua, tadi juga kami diskusikan, seluruh hakim konstitusi dengan kebersamaan dan kompak, ya. Kami berharap semua para hakim konstitusi yang ada ini penuh kebersamaan dan kompak, ya, memilih kembali siapapun yang mereka pilih dengan
cara sebaik-baiknya. Jadi kami berharap tetap kompak karena bagaimanapun juga tanggung jawab seluruh hakim sekarang ini ya untuk memperbaiki kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi pada saat sekarang ini. Jadi itulah harapan kami. Jadi, dalam waktu 2 hari ini kami berharap betul bahwa proses pemilihan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan penuh kebersamaan, hilangkan mungkin ada perbedaan yang ada. Ini proses biasa. Ini penggantian pemilihan ketua MK selama ini berjalan biasa saja dan habis pemilihan itu kompak dan itu harapan kami. Jadi agar semua kepercayaan publik pada MK dengan kebersamaan dari para hakim dan juga seluruh jajaran di MK dapat bekerja sama dengan sebaik-baiknya dalam membangun kembali cipta dan martabat MK pada saat sekarang ini. Ada 2 tim Pak izin. Atau yang lain dulu tadi Kompas. Oh gitu. Ya. Izin mau bertanya, itu kan tadi kan disebutkan juga oleh Pak Jimli kan tadi terkait bahwa dengan adanya putusan gugatan baru terkait umur cawapres dan itu kan disebutkan bahwa hanya akan mulai berlaku pada di 2029 mendatang. Apakah artinya dengan putusan yang ada saat ini artinya memang sudah tidak ada peluang lain untuk merubah dan artinya memang ya capres dan cawapres itu memang sudah tidak bisa memungkinkan dirubah lagi gitu. Iya, tergantung karena perkaranya kan sekarang ini sudah masuk. Waktu proses tahapan pemilu kan mepet nih. Ya, besok saya kira tanggal 8 ya. 13 November penetapan. Tapi batas untuk mengganti pasangan itu besok. Jadi kalau diputuskan malam ini mungkin saja kan. Kalau tapi kan tidak mungkin kalau putusan setelah melewati tahapan itu mempengaruhi. Jadi nggak mungkin putusan MK yang sudah melewati tahapan mempengaruhi proses yang sudah berjalan. Tidak boleh berlaku surut. Jadi apapun putusannya kita juga nggak tahu. Mungkin juga tetap atau mungkin juga berubah. Mungkin ditolak, mungkin juga dikabulkan, kita tidak tahu. Tapi ingin kami katakan bahwa putusan itu tidak berlaku surut. Jadi proses yang sudah berjalan tentu tidak terganggu secara formal hukum. Pikir itu masalah legitimasi, masalah apa lain lagi lah. Tapi formal hukum itu tetap berlaku ya. Oke ya, cukup ya. Terima kasih.